Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Admin Kawan Duduk. Di cerita kali ini datang dari Ricky Arianto, teman saya waktu semasa kuliah dulu. Pengalaman horor ini dia alami ketika dia ikut dalam sebuah camping di salah satu air terjun di Kabupaten Rokan Hulu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Kawan Duduk. Oke, tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita simak ceritanya berikut ini. Jadi sebenarnya kisahnya ini udah cukup lama itu waktu kuliah semester akhir. Waktu kuliah semester akhir, jadi ada senior ini memang terkenal suka jalan-jalan lah, camping. Jadi kami waktu itu ada berenam pergi ke salah satu air terjun yang ada di Rokan Hulu. Terkenal air terjunnya. Hampir semua orang yang bertualang ke sana, ke Rohol, pasti mau ke air terjun itu. Memang ini perjalanannya terkesan dadakan. Jadi waktu itu ya persiapan seperti biasa lah, ala kadarnya, bawa sembako dan segala macam, mancis, pisau. Kami berangkat dari Pekanbaru ke lokasi. Kalau dari Pekanbaru ke Pasir itu kan sekitar 4 jam. Jadi untuk ke lokasi hampir 1,5 jam lagi lah sampai ke lokasi. Intinya kami sampai ke gerbang masuk itu udah maghrib. Hampir maghrib. Karena hampir maghrib dan kita harus melewati jembatan tuh. Tepat di jembatan itu kan ada warung, ada tempat-tempat orang tinggal gitu. Waktu kami masuk, itu udah ada yang teriak, "Woi," gitu, "maghrib," gitu. Itu pasti suara orang lah, karena kita dengar nggak jauh dari rumah kan. Tapi kami cuek aja masuk, kami ke dalam itu menggunakan sepeda motor, terus sampai ke lokasi. Seperti kebanyakan orang camping, dirikan tenda dan segala macam persiapan untuk masak. Nggak ada yang aneh waktu itu, memang nggak ada yang aneh. Oh, lokasi tenda. Kalau dari sepeda motor tadi kan kita harus jalan kaki lagi. Jalan kaki kan biasa perjalanan malam tidak terlalu terasa lah, terlalu berat. Di lokasi itu kami membuat tenda. Udah ada semacam bekas pondok orang jualan lah. Ya, jadi kami tinggal membentangkan itu aja, membentangkan tikar dan ya alam terbuka. Yang ada tenda, tidur di tenda. Jadi waktu saya di situ berempat kami tidur di atas kayak barak kan. Nggak jauh dari tempat kami air terjunnya. Udah waktu itu kami seperti biasa karena maghrib masak, bercerita santai. Habis makan malam, karena mungkin efek perjalanan juga kan capek tuh, nggak tahu jam berapa, pokoknya saya itu udah tidur. Tapi tidur itu, kalau kita kan biasanya tidur, ya kalau tidur capek kan biasanya lelap gitu ya. Ini waktu itu saya gelisah, sama sekali tidak merasakan lelapnya tidur. Hawanya untuk waktu itu ya dingin, masih seperti basah. Mungkin kan dekat air terjun kan ada tempias-tempiasnya, jadi nggak ada hawa-hawa panas segala macam. Cuman tidurnya nggak nyenyak, nggak lelap. Dan waktu saya tidak lelap itu mungkin efek kedinginan juga, nggak bawa selimut. Ada suara seperti grusuk gitu, ada di belakang. Di belakang barak itu
kan tidurnya terbuka, nggak di dalam tenda. Ada yang tidur di tenda tapi kan yang cewek aja, kami di barak. Tapi nggak buka mata, cuma dalam hati itu bilang suara apa nih, mungkin hewan gitu kan. Coba lagi tidur lagi, dengar lagi suara geruzuk 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 gitu. Itu suaranya di bawah kaki. Nah, jadi tempat barak itu kan ada tuh di bawah-bawahnya tuh kosong ya, kolong. Jadi mungkin tikus mikir kan. Jadi pas waktu mikir kayak gitu, tiba-tiba rambut tuh kayak kena tarik gitu, kayak ditarik, kayak narik buah dari ranting gitu, kuat gitu. Tentu kaget kan, kira hewan apa nih gitu kan. Kita yang paling takut tuh hewan buasnya kan. Langsung terjaga, tengok kawan nggak ada yang bangun, tengok ke belakang nggak ada apa-apa ya situ kan. Jadi mulai gelisah lagi, mulai nggak bisa tidur lagi. Dan waktu itu ya coba lagi tidur karena takut juga, capek juga. Disitulah ada muncul terlintas, masa ada ayam di dalam hutan gitu mikir kan. Karena waktu itu rasa kayak kena tarik ayam gitu kan. Habis bergumam kayak itu langsung kena tarik lagi rambut untuk 2 kali dan lebih keras ditariknya. Kaget, bangun lagi dan tengok ke samping, ada juga kawan di situ yang bangun, kawan satu kampus. Kami saling pandang aja, kenapa bro bilang gitu kan, gitulah kira-kira. Aku diganggu katanya. Kayaknya dia mungkin ada bawaan juga gitulah, yang hal-hal gaib kan. Lalu dia tunjuk kakinya, dibilangnya kakinya kayak kena garuk hewan katanya, kayak dia apa, harimau. Dari situlah mulai susah tidur. Tapi karena udah capek ya pindah posisi. Jadi aku itu tidur di paling pojok kanan, kawan ini pojok kiri. Jadi aku pindah ke tengah-tengah di antara kawan-kawan itulah. Disitulah mulai, mungkin karena faktor capek nggak ada hal aneh lagi. Cuman dalam waktu mimpi itu tidur tapi mimpi ada pelita dari M150 dalam mimpi itu loncat-loncat ke batu. Ada batu besar tidak jauh dari kami, batu besar, dan batu itu nyemplung ke bawah, kayak loncat ke dalam air bawah itu. Disitulah waktu saya ikuti mau loncat dalam mimpi ya, tangan tuh kayak tertahan gitu, kayak ada yang narik, teriak-teriak gitu, nggak dilepas gitu kan tangan. Itu mengucapkan apa aja lah yang hafal gitu kan, ayat-ayat pendek, baru pas bilang Allah Akbar langsung dilepasnya gitu. Pas teriak itu langsung dilepas. Itu lagi terbangun lagi. Itulah lebih kurang. Waktu malam itu cuma itu aja yang terasa, selain dari kawan yang kena garuk kakinya. Cuma 2 hari kalau nggak salah kami di air terjun. Biasalah foto-foto kan, foto-foto. Dan foto yang paling favorit itu di depan air terjunnya, yang dia kan ada beberapa tingkat tuh foto. Dan sampai di Pekanbaru upload ke Facebook, jadikan foto profil. Masuk pesan dari kawan, kawan nih kalau ceritanya sih dia ada ini juga, ada tersenggol hal-hal gaib karena dia pernah jadi relawan di Aceh dulu waktu tsunami kan. Jadi dia pernah dengar suara-suara orang langkah kaki, orang menangis. Di situ dia bikin pesan, bro itu ngapa ada anak kecil di atas katanya, dekat air terjun. Jadi tingkatan 1, tingkatan 2. Di tingkatan 2, di antara tingkatan itu kayak ada anak kecil katanya. Kan kaget kita, makanya kita tanya, nggak ada anak kecil, kami berenam orang-orang besar semua. Oh iya maaf katanya. Disitulah mulai mungkin yang kesalahan kami masuk maghrib. Dan ya wallahu alam juga apakah ada anak kecil yang mengganggu tidur malam itu kan, nggak tahu. Ya itulah kira-kira. Dan sebaiknya ya permisilah kita kan, karena ke tempat baru. Ini pelajaran juga,
betul atau tidak gaibnya, ya setidaknya kita menghargai lah. Itu tadi pengalaman yang dialami oleh teman saya Ricky Arianto ketika dia camping di salah satu air terjun di Kabupaten Rokan Hulu. Dari cerita ini, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa memang di setiap daerah itu biasa selalu ada penghuninya. Nah, kesalahan kita biasanya tidak permisi dan cenderung sompral ketika berada di tengah hutan. Semoga pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebelum mengakhiri video ini, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta aktifkan lonceng notifikasi channel Kawan Duduk. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan cerita ini sampai usai, dan sampai jumpa lagi pada cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.